Pemirsa, inilah headline Indonesia hari ini, edisi Sabtu 2 November 2024. Secara khusus kita akan berbicara mengenai BRICS dan bagaimana relevansinya di dunia global, yang kami rangkum dari berbagai media di Indonesia. Kita mulai dari BBC News yang memberitakan pada 2001 ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill menggunakan singkatan BRIC Brazil, Rusia, India, dan Cina dalam laporan yang memprediksi 4 negara itu bakal menjadi kekuatan ekonomi utama pada tahun 2050. Brasil, Rusia, India, dan Cina kemudian mengadakan KTT pertama di Yekaterinburg, Rusia pada tahun 2009. BRIC juga merupakan singkatan dari 5 negara berkembang yang berpengaruh, yakni Brasil, Rusia, India, dan Cina. Afrika Selatan sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk memperkuat suara negara-negara berkembang di hadapan dominasi negara maju alias Global South. BBC News melaporkan pada 2013 bahwa ekonom O'Neill, penemu istilah BRIC, tidak menyetujui bergabungnya Afrika Selatan dari segi kemampuan ekonomi. Meskipun begitu, keberadaan Afrika Selatan menjadi representasi dari wilayah Afrika. Sedangkan dari Jakarta, CNBC Indonesia memberitakan dunia saat ini menyaksikan perubahan signifikan dalam struktur kekuatan ekonomi global. BRIC yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ditambah dengan negara-negara mitra baru seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan termasuk Indonesia, kini mencoba memberikan alternatif terhadap sistem keuangan yang selama ini didominasi oleh dolar Amerika Serikat. BRIC memang dibentuk untuk mengurangi dominasi penggunaan mata uang dolar dalam aktivitas ekonomi. Kontan.co.id Jakarta melaporkan bahwa BRICS terus menarik perhatian dunia dalam langkah-langkah ekonominya yang signifikan, terutama mengenai upaya dedolarisasi. Meskipun terdapat persatuan yang ditunjukkan dalam pertemuan di Kazan, Rusia, perbedaan geopolitik di antara anggota BRIC terkait nilai dedolarisasi masih terlihat jelas. Perbedaan ini bahkan berpotensi semakin mencuat dengan adanya rencana ekspansi blok ini, yang kini melibatkan negara-negara baru seperti Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Selain anggota baru, terdapat 13 negara yang diundang sebagai negara mitra yang diharapkan dapat mendukung agenda bersama, termasuk bidang lingkungan, reformasi keuangan, dan resolusi konflik global. Kembali dari Jakarta, bisnis.com memberitakan dilema meninggalkan dolar Amerika Serikat alias dedolarisasi muncul dalam pertemuan BRIC pekan lalu. Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan tingkat tinggi itu justru mengajarkan peserta membawa dolar atau euro untuk melakukan transaksi di kota Kazan, Rusia. Pasalnya, kartu visa non-Rusia tidak berfungsi di wilayah tersebut. Melansir Bloomberg Minggu 27 Oktober 2024, dolar telah mendominasi sistem keuangan global sejak akhir Perang Dunia Kedua. BRIC yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan dan baru-baru ini didukung oleh Uni Emirat Arab bersama dengan 3 negara berkembang lainnya. Kelompok ekonom bilateral ini bahkan mewacanakan mata uang pengganti dolar. Akan tetapi sejak pertemuan pertama pada 2009, ide ini tidak berkembang luas. Selanjutnya Kompas.com memberitakan Presiden Prabowo Subianto langsung membuat kebijakan penting pada sektor luar negeri ketika masa jabatannya belum berusia 1 pekan, yakni dengan membawa Indonesia untuk bergabung ke aliansi BRIC+. Keinginan agar Indonesia masuk dalam aliansi tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia pada pekan lalu. Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS, ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Roy Sumirat dalam keterangannya pada hari Sabtu 26 Oktober 2024. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pada hari Kamis 24 Oktober 2024. Sementara itu, Republika.co.id memberitakan Cina menyambut positif keinginan Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS. BRICS merupakan mekanisme yang terbuka dan inklusif. Kami menyambut lebih banyak mitra yang berpikiran sama, termasuk Indonesia, untuk bergabung dengan keluarga BRICS. Demikian kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Cina pada hari Senin 28 Oktober 2024. Pada konferensi tingkat tinggi atau KTT BRICS di Kazan, Rusia pada tanggal 24 Oktober 2024, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan keinginan Indonesia
untuk bergabung dalam BRICS sebagai wujud politik luar negeri bebas aktif. Dalam KTT BRICS ke-16, Indonesia secara resmi diakui sebagai negara mitra BRICS bersama 12 negara lainnya. Dari jakartabisnis.com juga memberitakan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil keputusan strategis untuk masuk sebagai anggota kerjasama negara-negara yang tergabung dalam BRICS. Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia bergabung dengan BRICS karena BRICS terdiri atas negara-negara besar. Terlebih lagi Prabowo juga melihat bahwa banyak negara tetangga juga sudah ada di situ. Seperti Thailand, Malaysia, Emirat Arab, Mesir juga menyampaikan minatnya bergabung ke BRICS. Demikian kata Prabowo dalam sebuah wawancara pada hari Senin 28 Oktober 2024. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.